Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pentingnya kesehatan jiwa pada ibu hamil. Kita langsung lanjut lagi ya. Tadi oleh Dokter Junia ya dok ya. Boleh dok, silahkan dilanjutkan dok. Berarti betul-betul ngaruhnya pada saat hamil sampai melahirkan juga bisa berlanjut ya dok ya? Iya, dia satu siklus yang tidak bisa satu sama lain itu akan saling mempengaruhi, akan berdampak baik dari fase kehamilan, melahirkan, pasca persalinan maupun nanti saat membesarkan anaknya. Itu ya. Ini ada satu poin terakhir yang menekan WHO sendiri menekankan pentingnya screening dan dukungan psikologis. Nanti screeningnya itu bagaimana, kemudian kapan waktunya akan dijelaskan oleh Dokter Wenti. Ya. Baik. Untuk faktor resikonya pertama, kenapa sih pada ibu hamil itu rentan mengalami gangguan pada kesehatan mental? Nah, pertama ada perubahan hormon dan fisik. Kadang beberapa perempuan belum siap untuk baik secara mental ya maupun secara finansial untuk memiliki keturunan atau hamil, sehingga hal tersebut menjadi beban pikiran seperti itu. Walaupun pada sebagian lagi karena sudah terlalu siap atau sudah menginginkan terlalu lama tapi memang belum diberi kehamilan, sehingga pada saat hamil atau setelah waktu menunggu yang lama dia kecemasannya berlebihan, takut ada sesuatu terjadi pada kehamilan yang memang sudah lama ditunggu seperti itu. Jadi faktornya itu bisa dari berbagai sisi. Kemudian tekanan sosial dan ekonomi seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Setelah itu kurangnya dukungan pasangan atau keluarga. Ada beberapa yang kasus pada ibu hamil dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat dan jumlah kelahiran yang sudah banyak sebelumnya, itu mendapat paksaan untuk tidak hamil lagi. Walaupun kadang sudah berusaha dengan melakukan KB seperti itu, tapi tetap ada beberapa kemungkinan untuk tetap terjadi kehamilan, sehingga hal tersebut menjadi faktor memperberat keadaan kesehatan mentalnya karena ada faktor internal maupun eksternal. Salah satunya seperti tidak adanya dukungan dari pasangan dan keluarga. Setelah itu riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Misal ada orang dengan gangguan jiwa sebelumnya, itu memang disarankan terkontrol atau terobati dulu, baru merencanakan kehamilan. Karena tidak disarankan kalau memang ada gangguan mental saat ini yang belum tertata laksana untuk mendapatkan kehamilan, itu tidak disarankan ya. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Kemudian yang terakhir kehamilan rumit dan berisiko tinggi. Berisiko tinggi ini misal ibunya ada dengan penyakit bawaan lain, sakit jantung kah, sakit gula kah, atau darah tinggi pada saat kehamilan kah, sehingga itu memicu gangguan kecemasan pada ibu hamil itu sendiri. Nah, ini dampak pada ibu dan bayi kita pisah menjadi dua ya. Pada ibu bisa paling rendah itu kecemasan, gangguan tidur, nanti bisa berkembang ke depresi. Depresinya tidak tertata laksana berlanjut menjadi resiko depresi postpartum. Nah, pada depresi postpartum kadang ada rasa seorang ibu itu tidak ingin memegang anaknya, tidak ingin melihat anaknya, atau merasa bersalah yang berlebihan terhadap anak tersebut, sehingga dia tidak mau mengurusi anak tersebut atau menghindari anaknya. Nah, sehingga itu akan berdampak pada bayi. Dampaknya apa? Gangguan perkembangan emosional dan kognitif anak pasti akan terhambat atau terganggu. Nah, kalau dia masih dalam saat hamil terjadi gangguan mental, bayi yang lahir itu beresiko lahir prematur. Kemudian berat badan lahir yang rendah, bisa lingkar kepala yang kecil, atau memang pertumbuhannya nanti tidak sesuai tahap usia bayi seperti itu. Nah, berat badan rendah ini, saat ibu mengalami kecemasan, gangguan tidur, biasanya tidak selera makan, tidak ada intake makanan yang masuk, kemudian nutrisinya kurang, sehingga berisiko kepada anaknya menjadi berat badan yang rendah. Nah, kalau hal 3 di atas itu terjadi nanti saat anaknya tumbuh,
tumbuh besar ya, akan terjadi gangguan pola tidur dan pola makan anak. Nah, yang akhirnya akan mempengaruhi kesehatan anak itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk tanda awal yang perlu diwaspadai, yang pertama mudah cemas. Oke. Kemudian bisa menangis tanpa sebab. Kemudian kehilangan minat dan semangat, sulit tidur walaupun dia lelah, ibu tersebut sulit untuk tidur. Kemudian adanya pikiran negatif yang berulang. Dan yang terakhir itu merasa tidak berharga atau ingin menyakiti diri sendiri. Untuk kriterianya sendiri, apakah ini masuk ke gangguan depresi atau tidak, nanti dijelaskan oleh Dokter Wenti karena ada kriteria rentang waktunya. Tidak ujuk-ujuk 1 hari mudah cemas langsung menganggap dirinya depresi seperti itu. Karena memang ada kriteria. Ya. Nah, dalam kasus ibu dan anak, pada saat hamil itu ada resiko untuk mengalami gangguan mental, dan saat membersamai tumbuh kembang anak itu juga ada resiko gangguan mental pada ibu. Karena seperti yang kita ketahui, membesarkan anak itu tidak mudah. Dan memang butuh, kadang tidak cukup tenaga 1 orang. Kadang kita butuh bantuan. Nah, untuk pemirsa di rumah, jika kita membutuhkan bantuan, jangan enggan, jangan segan komunikasikan yang pertama dengan suami terlebih dahulu sebagai orang terdekat. Kemudian kepada keluarga, sampaikan kalau kita butuh bantuan. Karena sebagian orang masih berpikiran semua itu adalah kewajiban ibu. Padahal membesarkan anak itu tidak mudah dan butuh banyak bantuan. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin yang bisa membantu sehingga dari anaknya berkembang dengan baik, dari orang tuanya juga bisa membersamai tumbuh kembang anak dengan keadaan mental yang sehat. Baik, karena pada saat terkena dampaknya itu juga sebetulnya ibu juga tidak menginginkan itu ya dok ya. Baik dok, menarik sekali, tapi kita jeda lagi ya, nanti kita sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.